Kok pandainya mengecek alun leka ambo alun babini le umur ambo 5 tahun. Coba bayangan cawi 5 tahun umurnya lah karena rabi ya. Iya kan? Ambo lah 73 tahun lalunya karena rabi ya. Kan syukur kita sebagai manusia, kita makhluk utama diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan Kabupaten 50 kota, Kecamatan Kapur 9, kemudian wabil khusus Nagari Koto Bangun, bertambah-tambahlah korbannya malaki hari A. Ya Allah, orang yang rajin berkorban itu masukkanlah ke dalam surgamu ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Basu ke Tanjung Alam, Sabalah Kida Kampung Biaru. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu nalah menjawab salam. Insya Allah sadonya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Koto baru jo koto lamo, katigo jo koto bangun. Kok lai tatap kita bersama-sama, Kapur 9 tatap membangun. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a banai adama bil haqq il qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannaka. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Kapur 9, yang kita hormati Bapak Wali Nagari Sekecamatan Kapur 9, yang kita hormati Kapalo Jorong yang berkesempatan hadir Sekecamatan Kapur 9,
Bapak ketuakan Ninek mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari dahan rampak daun narimbun jo pusako putih labe buah nan masak makanan anak kemenakan nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuh tunggak tuo di dalam kampung kapai tampak batanyo kapulang tampak beberito. Yang kita muliakan dan yang sangat kita hormati para alim ulama nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat dulunya baca min kitab tagaknya rintang jopi tua tahu dihalal dengan haram 100 sah dengan bata aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Hormat kami kabundokan doang limpape rumah nan gadang kaundong-undong ke Madinah kapayung panji ke Sarugo ku idui tampai banazar mati untuk baniai ambam puru aluang bunian orang nan duduk jesukatan panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak dek santiang bundokan doang batenggang satitiek santan dikuali masak kaliwo si kuah kabau harum setahun perjalanan sagantang bareh di tanah kanyanglah orang sekapur 9 kok tamakan dirasonasi 3 tahun tainda lapa kok tacubo jaraso gulai 5 musim taraso jalamanya. Semoga bundokan doang tetap sehat walafiat. Amin. Teristimewa anak kemenakan anak cucu kami dari generasi muda Parikpaga di dalam kampung Pamaga Koto Janagari Pambangki Batang Tarandam Papuih Malu di Ganyang Panjawe Kato Tengah Medan Panyambui Tamu Tengah Rumah. Istimewa tabligh akbar pada hari ini kita dipersamai oleh generasi kita yang PKL di negari kita ini. Itulah dia yang berbaju gunting Melayu warnanya abu-abu. Mudah-mudahan dengan kehadiran anak-anak remaja kita ini yang akan menerima estafet dari kita. Untuk itu selama di sini kita mungkin telah membagi di mana-mana dia ditempatkan. Semoga menjadi buah hati, permainan mata, dan dapat kita bersama-sama memajukan negeri kita ini. Karena orang tua-tua bukit lah tinggi, lurah lah dalam. Yang muda inilah yang akan menggantikan kita. Kita doakan generasi muda ini semua, yang laki-laki menjadi anak yang saleh, yang perempuan menjadi anak salehah. Amin ya rabbal alamin. Laisa doa waktu ibu ana laisa mosa minta sadoa kita kepada Allah anak-anak muda aku jadi orang baik sadonya. Amin ya rabbal alamin. Nan kajadi curito awak siang kini karena kita menunggu hari raya besar, namanya saja 3.
Kalau hari raya kemarin namanya hanya satu, Idul Fitri. Tapi hari raya besok ada namanya Idul Haji, ada namanya Idul Kurban, ada namanya Idul Udhiyah. Kaum muslimin yang terhormat, inilah hari raya yang kita tunggu. Insya Allah nanti akan jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Kita disunatkan datang ke lapangan, ke masjid untuk mendirikan salat sunat Idul Adha. Di antaranya yang telah jalan semenjak tanggal 2 Mei kemarin, serentak seluruh embarkasi sudah diberangkatkan jamaah yang keluar nomor porsinya berangkat pergi haji ke tanah suci Mekah. Jadi tempat yang ditunjuk untuk berhaji itu Mekah dan sekitarnya. Bamang kuado ke Madinah, Ustaz. Madinah itu tempat ziarah. Karena Mekah kota perjuangan, Madinah adalah kota ketenangan. Sampai sekarang Mekah itu tetap kota perjuangan. Karena kita pergi ke masjid di sana, bapak-bapak dan ibu-ibu mendaki dan menurun. Tapi kalau di Madinah kita mendatar saja. Bapak Ibu, maka Mina, Arafah, Muzdalifah itu termasuk Makkah. Orang-orang yang berangkat sekarang itu sudah gelombang 2, maka beliau langsung ke Mekah. Yang mulai berangkat kemarin itu gelombang 1 sampai 15 Zulqa'dah, itu gelombang 1 pergi dulu ke Madinah selama 8 sampai 9 hari. Kalau sekarang jemaah yang datang sudah langsung ke Makkah. Kaum muslimin, para jemaah, siapa saja yang wajib pergi haji ini? Rukun Islam yang kelima ini beda dengan yang ke-1, beda dengan yang kedua, beda dengan yang ketiga. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Kewajiban bagi manusia untuk berhaji. Man istata'a ilaihi sabila, merupakan hak Allah, kewajiban bagi manusia, dan itu yang sanggup pergi untuk berhaji itu. Jadi untuk itu mari kita sama-sama pahami, kalau banyak kita membutuhkan biaya, ada anak yang sedang kuliah, ada yang sedang diman, ada yang sedang di sanawiyah dan pesantren, ada yang di SD lakana sanam, dapik lo buah saleh, iya kan? Kakak nyokola bau muat 3 balik malayen celai istri awak. Jadi beban rumah tanggoku alun putih, maka tidak bisa kita menabung untuk pergi haji. Yang tidak sanggup itu tidak apa-apa pergi. Tapi ada kekilafan di negeri kita ini, ya kan? Entah sianang kilaf, entah dari orang Kamena, entah ketua MUI, ada namanya talangan bank. Sehingga orang Barabui mengambil talangan bank. Orang yang seharusnya tidak mampu haji, maka dia setelah mengambil ini hutang. Jadi kini banyak haji bau hutang, nama ambil talangan bank, haji kredit. Akibatnya apa?
Ibu-ibu, bapak-bapak, jalan sampai di Madinah kini oto banyak, bamangko banyak oto Pak Ustaz, oto kredit. Pai awak mau urus kada lerdo, dibawa kartu penduduk, kartu keluarga, difotokopi, dibawa piti 10 juta, lah tabao toa panza pulang. Iya kan? Kemudian nyocaliek mato pencarian awak kironyo bini apa nang kemeng kredit otogo karajonyo jadi guru. Bapak-bapak, ibu-ibu, di Padang ada pantunnya. Kalumbuak jo balai baru, sesimpang jalan ke Kuranyi, ke Kida jalan ke Siteba. Dia lagak gapu asal guru, habis bulan menerima gaji, dapat mengeredit oto panzaj. Jadi jalan Mangko Masjid tu oto banyak kredit. Ada pindahan orang kaji kredit macet logiko. Dulu Pak mendaftar awak gini bisa berangkat gini. Jadi saya sampaikan kepada kita semua, kalau kita tidak sanggup sampai mati pergi berhaji, itu tidak berdosa. Karena manis tata'a ilaihi sabila, yang sanggup kata Allah berjalan kepadanya. Kalau kita berjalan dari sini dengan pesawat 40, 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu dengan kapal air, ya kan? Sekarang sudah dengan pesawat. Pesawat pergi haji itu apa yang paling mahal, Pak? Pertama sewa pesawat, dan kedua hotel jo makan, itu nama, ya kan? Sesudah itu baru visa, ya kan? Jadi untuk nanka datang indah usah mau tang pitih kabang untuk pergi haji. Nyo normal seorang nanti teman. Kalau ada orang ambil talangan bank untuk bayar haji lain, hanya normal seorang. Kalau ada bapak-bapak nan baladang gambir lah kayo gadang, nan baladang sawit lah kayo gadang, nan batarana ikan patin lah kayo gadang, lah bamiliar piti bonggu. Jadi tunggu haji reguler go, karena piti lado mendaftar haji proda. Piti ada 3 miliar, haji proda 300 jutanya. Kemisal, iya kan? Hanya kadang-kadang orang pitinya lah banyak, hanya haji reguler je mendaftar. Piti yang banyak tu nyobai begini 9 orang. Jadi sampai mati indah jadi jo naik haji. Kalau kita sudah mampu dicari-cari alasan untuk tidak pergi haji, ada yang mengatakan alun tibo panggilan. Nan kedua alun pantas sambo naik haji, ya kan? Mati Yahudi, kalau tidak mati Nasrani. Kalau kita telah mampu tapi tidak mau. Ibu-ibu, bapak-bapak, pergi haji itu sebenarnya Pak, indah orang kayo saja, ya kan? Kemampuan itu macam-macam dia ada Allah. Saya berangkat pertama haji itu Pak, itu tahun 1994. Ketika itu umur saya baru 42 tahun. Kalau lama tuh, sekarang sudah 72 tahun. 73, sudah masuk 73, kurang sebulan. Kalau datang nanti bulan Juni, tanggal 10 Juni, ya kan? Saya masih hidup, itu umur saya sudah 73. Bapak Ibu, nan pai Juambo Sari itu pertama Kabupaten Solo, yang kedua Kabupaten Agam. Kabupaten Solo dipersamai oleh sekda di zaman itu, nama beliau Pak Rusdi Lubis. Kabupaten Agam dipersamai ketika itu
oleh Bupati Agam, nama beliau Gustiar Agus. Dengan rombongan itu saya berangkat. Kami dari Padang menambah jamaah dan tak cukup. Dulu orang pergi haji itu Pak kan 480 satu kloter. Itu pesawatnya pesawat Garuda Balengge. Ada bangkunya 20 di tinggi AT. Sekarang tidak ada lagi. Sekarang pesawat lebar panjang. Tidak ada pesawat Balengge itu leh. Garuda Balengge itu tidak boleh. Tidak boleh leh. Tak boleh diterbangkan lagi. Abah tanya ambo jurang nan nomor kurisinya badake jambo. Pak, bara lamonyo apa mana buang untuk pergi haji? Ndak ada dulu ya aja. Ndak ada ambo mana buang. Bang kuliah dosi piti. Rumah ambo kan di Bukit Tinggi. Bapak wali kota ke Mampalaweh jalan ke Bukit Ambacang. Kanelah rumah ambo tuh. Lah diganti, lah dibuat rumah balik masih ada piti 5 balik juta balabih. Ketika itu ONH hanya sekedar 6.700.000. Aman daftarlah ambo jo pitih balabih gaji. Mangko haji ambo ko namanya haji mahsur, haji penggantian rumah karena gusur. Atau bapak. Jadi kemampuan itu macam-macam, ya kan? Ada orang kaya tidak jadi naik haji karena janji-janji. Umumnya orang pergi haji itu Pak, kaum muslimin banyak yang tua. Saya para jamaah tahun 2005 pergi lagi haji. Pelaksanaannya Januari 2006, berangkat Desember 2005, ya kan? Bagaimana ketika itu? Setelah 15 hari berturut-turut manasik, AKC jamaah Buya Ristawardi, tolong iringan kami sampai ke Makkah, ayo, ya kan? Tak kaju ya Bapak, karena ambo tidak satu mendaftar, tidak ada putih. Baca rohnya Bu, kami bersama mendaftarkan Pak Ustaz. Jadi kami nan menyediakan ONH untuk keberangkatan Ustaz. Jadi Pak Lambo beserta jamaah KBIH yang ada di Indarung. Atau namanya haji kosasi, haji atas ongkos dikasih. Itu orang-orang tua-tua banyak itu Pak. Kenapa? Karena yang membiayai anaknya. Jadi kita doakan saudara-saudari kita seluruh dunia dan khusus Indonesia, dan lebih khusus lagi orang Papua 9 nan pai haji tahun ini, kita doakan sehat walafiat, bisa menyelesaikan nan rukun jonan wajib sebaik-baiknya, sarato jonan sunat, dan pulang membawa haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nan sedang menunggu sabar sedulu. Kalau meninggal kami apa Ustaz? Niat awak Allah sampai meninggal urusan Allah. Dalam awak menunggu awak meninggal, itu kehendak Allah, tidak bisa awak. Ya kan? Untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu, bagi kita nan lah haji kok, nyo dulu nan berang orang apa? Nyo lah haji, ndak diimbau Pak Haji. Ni yang tu. Besok diimbau lo lihat, indak tahu orang dah 2 kali ke Makkah. Bara piti Nabi dan tu imbau lah haji baan. Ya kan? Saya ingin menyampaikan ini supaya jangan terjadi lagi. Apa-apa ibu-ibu yang datang kini, sebutan orang balik di Makkah kau diimbau haji, lai tahu sejarahnya. Tapi kinilah keluar dia peba
dulu alulai ala do baca ala do pak ibu baca alun apa mencari lagu ZDP itu tu ya kan carilah nan bermanfaat. Ada dahulu di Sumatera Barat haji miskin penyerapan naik haji piobang ya kan batigonya haji miskin haji piobang haji ada cerita tiga ya kan pulang dari haji itu Pak beliau berhasil mengobrak-abrik pos Belanda negara terjajah sehingga Belanda lari kucar kacir, ada yang terbunuh, kemudian posnya ini dibakar. Ketika itu bapak-bapak nan matur nagari awak kan Belando apa caranya di Belando go supaya mudah menangkuk orang yang melawan Belanda. Ketika dia pergi haji, kaum muslimin yang terhormat disampaikan ke orang nan mau urus ko supaya orang balik dari haji ko disurean huruf A sebelum namanya untuk A. Jadi kok terjadi keributan ke Belanda balik mudah menangkuk sia tahun besok nan haji itu Pak. Jadi nan membuat gala haji ko bulan do, jadi jam bangga Pak, ya kan? Ambon tak dimbawa orang haji tak ada, buyong sawalah dalam. Boleh tu talingo ambo ketik sawalah, buyong sawalah lah. Kalau gala haji itu Pak, kan rukun Islam yang kelima, harus kelima-limanya di surean, syahadat, salat, puasa, zakat, haji ristawardi baraka panjangnya tuh iya kan kalau yogala jadi nan magih namo di belakang namo haji itu Belando supaya mudahnya menangkap. Jadi jangan doyo nan bongi kalau ndak dibawa haji atau dulu jelek awak pulang di Makkah ndak laki kopiah putih kecik mama ji pakailah kopiah putih tu tanda awak lah haji. Ingat-ingat bapak ketika kita berhaji ya kan dari tanggal 8 Zulhijjah barangkit dari hotel sampai tanggal 9 Zulhijjah kita ukuf di Arafah, taruh ke Muzdalifah, taruh ke Mina, taruh kita melempar jumrah Akabah, laya do pakai kopiah lain indah ba sia nama pakai kopiah pakaian ihram batal haji. Jadi haji itu tidak berkopiah kainan dua gadang sedua lain. Ini bapak-bapak jadi kopiah putih kok tidak kopiah haji tu. Abang mengkorancak kopiah putih kau dipakai nyomurah kumuh ya kan ala kumuh dicuci nyomuh kopiah hitam kau Pak dia barana kerancak kopiah orang pun tak muah makai bau paluhnya sebab tak bisa dicuci Pak cuma kau kopiah hitam kau banyak dan kunyang boleh lagi baunya bau musang tak kacui tu tapi di orang tu tak ada adanya kopiahnya iya kan? Jadi kopiah hitam kau jangan dipinjam-pinjam kopiah orang itu Pak kalau kopiah haji babaunya bisa dicuci capek karyang itu saja. Jadi indak ke Makkah nawa indak pergi haji nawa boleh memakai kopiah putih boleh awak nak membeli mana minta ke orang iya kan? Dan kopiah putih itu memakainya sembarang lah. Nama nan kamuko, nama nan belakang-belakang tukar-tukar Pak. Tapi kalau kopiah hitam, kopiah Medan peci nasional Pak harus itu makanya. Iya kan? Kalau apa pakai itu
Iya kan? Paya pak kaki nali, sakit baru apa durang tu mencari lawan gitu. Soalnya kan awak nama Bali kok apa pakainya kan dah ada, tapi le rancak dicari sama dia tu. Tak. Ini bapak-bapak ini, iya kan? Jadi memakainya itu. Kalau kopiah putih itu sembarang, pakainya tu nyoba, boleh. Dia kan tidak punya aturan. Itulah sedikit mengenai haji. Untuk itu pitaru ambo ke ibu-ibu bapak, jangan dolonan bosan. Ada orang pak dek lama menunggu ko, nyo ambil balik piti haji ko, nyo tukau to 2 hari nyo kau to. Jadi piti nalah didaftarkan haji itu. Bosan awak menunggu jangan diambil lo balik. Itu mau ubah niat namanya. Iya kan? Dia balik, dia balik kau tu. Kau tu. Iya kan? Jadi teruskan saja, tunggu saja. Andaikan kita meninggal, boleh sekarang anak menggantikan. Itulah ibadah nanado di bulan Zulkaidah go sampai nanti tanggal 9 Zulhijjah. Setelah itu orang pergi ke Arafah, wukuf, setelah itu ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, dari Mina tawaf ifadah, dan sesudah itu tawaf wada, orang sudah mulai pulang kembali. Jadi sebulan pemberangkatan, sebulan masa kepulangan. Selain dari haji ko apa ibadah korban. Masjid Darul Hikmah kita makan sidan tadi, ya kan? Tapi alun nado lagi yang korban. Baru itu orang alun mendapi jawi, ya kan? Tapi ambo tetap makan. Bang kau makan, ibu-ibu lah panik batana. Sebenarnya baru ibu kanyang juga dia teoto tadi nyobung kuila di orang katan dari Padang Panjang. Katan kok lama pisangnya pisang rajo duo lo tuh. Tapi nasi ibu-ibu nanti dang di Masjid Ruki Madri ambo makan jo. Bab itu ambo takui ibu-ibu kok kecewa ba. Kalau kecewanya nyobae bapantun. Pantunnya? Payo kumbuh di tepi jalan, tampak nandari sari lama, jalan raya ke Pekanbaru, masuk daerah Tanjung Pati. Nan jauh lah kami dakean, nan matah lah kami masak, buya babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Sawalun ninyo membaca itu, ambola sudah makan. Ambo doa jamaah nan membawa nasi tadi masuk serugo sana. Nan dijamu makan tu sebenarnya ambo tu nyo. Nah lain-lain tadi tu terbawa-bawa sebenarnya. Ini ibu dan bapak. Kalau ndak ada ambo lain kasatonya ada makan. Ndak ada pak. Itu kan. Itulah kelebihan awak bersilaturahmi. Salodang tabao diupih. Mudah-mudahan kita doa ibu-ibu dan memasak tadi masuk serugo sadonya. Amin. Ibadah kurbanku pabilo dimulai saja anak Nabi Adam namanya Kabil Johabil. Perlu kita ingat pak cerita Kabil Johabil kok. Nan cie kurbannya diterima, nan cie indah. Karena apa? Yang pertama si Habil kurbannya diterima, fatuqbila min ahadihima. Kenapa diterima oleh Allah? Niatnya ikhlas. Jadi kalau tidak ikhlas kita beramal tidak diterima. Yang kedua yang akan kita korbankan itu yang baik. Jadi carilah sapi nang kadidabi itu narancak. Ya kan? Ambo cari di Darul Hikmah tadi 1 ekor kambing itu dihargai 2.550.000.
adi tampe ambo 2.600.000. Kalau di baso di kampung ambo pak hampir juta, karena jawinya kadang-kadang 3.800.000, karena hampir juta. Jadi sesuai dengan sapi berapa dagingnya. Bu, bedanya jawi rancak jo anak gadis rancak. Bedanya nya sama rancak apa? Kalau anak gadis rancak, ciri-cirinya di Minang dan pertama pipinya pauh di layang, dagunya labah tangan tuang, bulu mato samui baririang, bibir tipi hasam sauleh, gigi putih cebintang timur, abuk panjang mayang taurai, tumiknya cota dua buruang, batihnya coparui padi. Kalau itu kriteria anak gadis rancak di Minangkabau, kita ingin mencari istri, itu ciri-cirinya. Ndak jadi wak babini doh pak. Bab itu nyawa senang kurang dari itu. Nyawa rancak ya kan, tapi giginya balampi. Karena sama so gigi susut, lalu enggak nyo takut membuka, tumbuh gigi baru. Jadi giginya tu sepasang, setioknya kagalak nyo tutup munculnya je tangan. Jangan nampak gigi belampi, iya kan? Jadi seluruh kriteria tadi ndak akan dapat dalam diri seseorang. Ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Kalau menurut ambo bapak-bapak, kita menikah tu labak talam jutu doang saji, bak kapuran jo sahoknya, siku ikan siku kulari, samo tajalo keduanya, seorang bulan seorang matahari, samo bacayo keduanya. Allah ya cali ada orang nan memandang de marapulai jo anak daroko serasi banai tandonya seimbang. Iya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi kalau jawi rancak, ciri-cirinya. Pertama, kaniang kapalonya, nanti Nabi aku kan banyak jawi jantan. Tubuh suang, kamu ko. Nan kedua, pinggangnya melawu itu. Daging paunya tabu dua, kuduaknya gadang, gajembiang liye panjang. Kuku tunggang, iku SMB, suku botok, bibir lebe, makan cama. Akan beda orang rancak tadi. Jawi na rancak tu sungu botok, bibir lebe, makan cama. Kalau orang bibir lebe makan cama tu pak, malu orang membawa beralik. Betul. Habis sambal orangnya. Tapi kalau Jawi itu pak, bapak itu kalau Jawi kau pamaleh makan tak cama, ya kan? Malaki awak mendabi dagingnya habis jo. Jadi kita nak membeli Jawi korban, calik Jawi itu nan cama makan, supaya bertambah dagingnya malaki di nabi, ya kan? Jadi anak Nabi Adam nan dua tu korban si Kabil ditolak karena nyoda ikhlas. Nanya korbankan namburu, si Habil anaknya ikhlas, nanya korbankan narancak. Fatuqub bila min ahadihima, diterimalah korbannya. Si Qabil walam yutaqabbal binal akhar, tidak diterima. Ini akan berlaku sampai hari kiamat. Jadi hati-hatilah awak nan satu berkorban, ya kan? Ikhlaslah berkorban. Cari Jawi narancak. Nah, sudah tu kita cari oleh korban di zaman Nabi Ibrahim. Amo ibu-ibu menangan sebentar. Nabi Ibrahim tu istrinya namanya Sarah. Lah 75 tahun sudah nikah, alun dapat anak.
Jadi tamanuang-manuang lah Nabi Ibrahim kok didake edek Siti Sarah daim ba mengkota manuang na daim mana pikir. Jadi kalau suami ibu tamanuang-manuang jadi padia saja dake inyo tanyuan nan manih sama kita lulu nan pahit sama kita luangkan kita suami istri bagilah kesedihan udah jambut agar suami itu tidak terumuat, tidak putus asa. Apa kata Nabi Ibrahim? Kita sudah 75 tahun menikah tapi belum dapat anak. Saya ingin dapat seorang anak laki-laki untuk menjadi rasul menggantikan saya. Siti Hajar kalau tamanuang lain Siti Sarah tamanuang lainnya bangko mamanuang lawak ndak mungkin lah tu dodaim ambolah lamo keropos monopos ya kan ndak mungkin malayakan lain tapi ambo cali orang gaya serupa dago babini nyojonan mudo dapat anak. Jadi biarlah ambo berkorban untuk daim. Korban perasaan. Sabananya iko padi aja. Jadi korban perasaannya kata Nabi Ibrahim. Ambo izinkan daim babini cielai. Kalau malu daim malamar ambo menolong. Itu nang ke ibu tiru. Ya. Lain tidak ada ibu tu. Tapi kalaulah 75 tahun nikah berapa? Dia paling terangkan 75 tahun sudah menikah alu dapat anak abah bini leceh ikut 7 tahun baru ala bini deh iya kan? Atau 75 hari sabananya di madu kopa dia apa dianya disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapak sagi di luar lipik nantak berubah di dalam lahan hancur tiok ragi ya kan kalau minum madu sehat lebih-lebih madu sialang tu tak sabui sampai kepada tu madu sialang ya kan tak sabui itu tapi kalau di madu baik asianan kabini yang bodoh aduh si Hajar anak angke awak sari kini nyola gadih taat bagamo biarlah ambo lamarkan untuk daim nyola lamar de Siti Sarah banyak malamar badan tuang badia dalam kabun didaki lurah Sigumanti karena ialah rusuh panjang bulu badia nanduo satu angan sungguh diagak sampai walun bania iyo dalam mati saja di tahun nanda ulu kini lah ambo lamo banakan Hajar saya melamarmu untuk istri bapak angkatmu yang kedua ya kan apa kata Siti Hajar kak sabananya di hati ambo lah lamo takana ambo ingin loba suami rasul dan itu di hati ambo memang suami kakak tapi ambo takui kakak kata singgung kini batang tasanda teh gunung urek tahun jam kapitalo raso ndak rare kambo julu kini jatuh seorang di tampuknya alhamdulillah ambo baco. Terima kasih ya kak, kakak sudah mau berbagi cinta dengan saya, ya kan? Nyo tarimo bu, rupanya ingin nyo balaki jo Nabi lo. Awarai beda umurnya tuh, Nabi Ibrahim lah 100 tahun. Hanya mungkin baru umur 7 balik, 8 balik. Bangko umurnya tuh Ustaz, hatinya kanai. Jadi persoalan nikah kok lai bakana nanti itu usia tidak menjadi alasan, ya kan?
Bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah menikah Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin, beri saya anak yang saleh ya Allah. Fabasyarnahu bi ghulamin alim, diberi kabar gembira dia dengan anak yang penyantun. Bagaimana penyantunnya bapak-bapak ibu-ibu? Setelah umurnya 11 tahun, ya kan, 11 tahun, bermimpilah ayahnya ke dalam lalu. Mimpi ko menyuruh korbankan anak untuk ganti sapi, ya kan. Mimpi pertama didiamkan saja, mimpi kedua didiamkan juga balik, mimpi ketiga disampaikan ke istri le. Karena aku anak berdua, iko namanya mau pakai. Jadi walaupun Pak kita kepala rumah tangga, kita tidak boleh main veto di rumah. Harus didengar lo saran istri awak. Jadi dengan pertimbangan itu, kecek bininya daim. Mimpi mungkin pemenan lalu, kecimpuang pemenan mandi, kita dah ngalah dua-dua relax. Didengarkan saran istri itu, tapi baulang jo mimpi ko balik, ya kan? Baulangnya mimpi ko balik. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ko mungkin yo dari Allah, pandai-pandai selaudah menyampaikan anak. Dicarilah kata-kata bagaimana supaya anak ini tidak tersinggung. Umur 11 baru. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, wahai anak buah hati ayah, inni ara fil manam, ayah bermimpi malam nak sudah 3 hari. Apa mimpi ayah? Anni azbahuka, ayah rasanya disuruh menyembelih engkau untuk ganti sapi tahun ini. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Bagaimana jawab Nabi Ismail? Qala ya abatifal, ayah kerjakanlah. Ma tu'maru, sesuai jo perintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, ayah akan mendapatkan saya insyaallah dalam keadaan sabar. Jadi dalam hidup Pak, mintalah anak saleh, ya kan? Kok jadi camat, ya camat saleh. Kok jadi wali nagari, wali nagari saleh. Kok menjadi pedagang saleh. Kok menjadi pejabat saleh. Sampai awak lah mati, anak saleh itu kemendoakan awak, ya kan? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa dari anak yang saleh itu tidak putus kepada kita. Dimintalah anak saleh seperti Nabi Ibrahim. Sekarang bukan anak lagi. Karena apa? Sudah ditukar dengan kibas. Mencari Nabi Ibrahim lah boleh tekadnya mendabi anak, istri lah setuju, anak lah namuah, pisau lah dicacahan kali ye. Akhirnya Allah wa nadainahu ayya Ibrahim, kami memanggil Ibrahim. Apa panggilan Allah? Qad saddaqtar ru'ya, engkau mau melaksanakan perintah yang dalam mimpi. Wa fadainahu bidhibhin azim, kami tebus anakmu dengan kibas besar. Datanglah kambing dari Serugo untuk ganti Ismail. Jadi nanti Nabi kambing lain. Setelah itu terjadi, berkumandanglah takbir dari mulut orang yang 3 orang tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Siti Ajir? La ilaha illallah wallahu akbar. Disambung oleh Nabi Ismail, walillahil
hamd. Kini kemana-mana jalan rancak, hasil bumi lah dibawa joto cigak baru, ya kan? Baik ikan patin, baik karambir, baik sawit. Akan tambah lama, tambah banyak nikmat Allah. Apa perintah Allahnya? Fasalli, salatlah. Sudah fasalli, wanhar, ikutlah berkorban. Karena korban itu untuk apa? Qaraba yaqrabu qarban qaribun. Orang yang berkorban akan semakin dekat hubungannya dengan Allah. Jauhi iblis dan setan, dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bapak-bapak kaum muslimin, para jemaah, kajian kita yang rasanya perlu kita ulang di bulan Zulqa'dah ini. Kalau di masjid, di musala bapak ibu sekarang sudah ada kurban 7 ekor, saya doakan sampai 70 ekor. Kalau ada nan 7 balik ikut, ambo doaan sampai 71. Kalau ada 1 ekor, ambo doaan sampai 100 ikut. Bapak-bapak, ibu-ibu, sianan ikut bakorban, kutiko mandabiah besok datanglah ke sinan. Awak akan membaca tu Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni, terimalah korbanku. Sabalun pisau laki kali jawi itu babi siap ke telinga jawi itu. Lain nama ibu? Lain. Anak ke kami bisian Ustaz, tanya ke jawi itu ala babi niang. Biasanya jawi korban kau kan jantan. Bangku itu ditanyaan. Paling jawi itu umurnya 5 tahun. Kok pandainya mengecek alun leka ambo alun babini le umur ambo 5 tahun. Coba bayangan jawi 5 tahun umurnya lah kena dabi. Iya kan? Ambo lah 73 tahun lalunya kena dabi. Kan syukur kita sebagai manusia, kita makhluk utama diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan Kabupaten 50 kota, Kecamatan Kapur 9, kemudian wabil khusus Nagari, Koto Bangun, bertambah-tambahlah korbannya malaki Ariha. Ya Allah, orang yang rajin berkorban itu masukkanlah ke dalam surgamu ya Allah. Amin. Itulah tausiah kita pada siang ini. Kalau ada yang salah itu dari ambo sadonya, yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, karena orang berceramah kok sama orang memanjik kayu, batang gadang lambo panjek, dahan joran tiang lambo titih, karena di sinan terletak pangka tangkai. Salamu ambo memanjek batang menitih dahan, kok tagoyang bunga sedang kambang, talantak putih sedang laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Ambo mohon maaf kepada seluruh jamaah yang hadir. Lagi jamaah ambo tubuh, boleh ambo bapantun cik. Boleh. Di mana tak jalan kagugut, dake pasar padang luar, sungai tanam di bukit tinggi, tasabui airnya jani. Di mana tadi pintu ibu ke masuk, sinan lo ibu ke keluar, lambo lapeh juatinan suci jemukon jani. Pulang alai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.